Yang keenam, ciri reaksi eksoterm itu adalah menggambarkan diagram tingkat energi. Membuat diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm, caranya tarik garis lurus ke bawah, ke samping kanan, tanda panah. Nah, kemudian dari atas tarik garis dari atas, tanda ke bawah, kemudian kasih tanda panah. Tanda panahnya selalu ke arah bawah ya, dan ini harus dibuat. Kemudian tarik garis dari ke kanan, samping kanan. Nah, garis paling atas itu diisi oleh reaktan atau reaktan atau pereaksi sebelum tanda panah ya. Kemudian garis setelah tanda panah, garis paling bawah itu diisi oleh produk atau hasil reaksi. Nah, kemudian tengah-tengah itu adalah delta H lebih besar, lebih kecil dari 0 atau negatif ya, lebih kecil dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal, mulai soal cerita ya. Nah, pada contoh soal pertama diperhatikan, pada suatu gelas kimia direaksikan 1 mol gas karbon, rumus karbon itu adalah C besar, dan 1 mol gas oksigen, rumus oksigen itu adalah O2. Membentuk 1 mol gas karbon dioksida atau CO2. Nah, pada reaksi tersebut dilepaskan kalor sebesar 220 kilojoule. Tentukan A. Persamaan termokimia atau persamaan reaksi, B. Kalor reaksi, C. Diagram tingkat energi. Nah, sekarang kita jawab sama-sama ya. Caranya perhatikan. Yang A itu membuat persamaan termokimia atau persamaan reaksi. Nah, pada soal direaksikan gas karbon. Nah, karbon itu rumusnya C besar. Nah, kemudian karena dia berbentuk gas berarti kasih notasi G kecil, dalam kurung G kecil itu wujud zatnya. Nah, direaksikan berarti ditambah, direaksikan dengan gas oksigen. Oksigen itu rumusnya O2. Kemudian dikasih notasi G kecil karena dia berbentuk gas. Membentuk, nah itu diubah menjadi tanda panah. Jadi tanda panah ini artinya membentuk, menghasilkan, itu sama ya. Membentuk gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida itu rumusnya CO2. Nah, di sini karena ada bentuk gas kasih notasi G kecil. Nah, kita balik lagi pada soal. Nah, di sana membentuk gas karbon CO2, pada reaksi tersebut dilepaskan kalor sebesar. Nah, ada kata dilepaskan, berarti itu menunjukkan reaksi eksoterm karena dia melepaskan atau membebaskan, itu sama ya. Nah, lanjut lagi ke persamaan reaksinya. Nah, tadi C plus O2 menghasilkan CO2, kemudian kasih jeda, jangan disambung, buat notasi delta H. Nah, pada reaksi eksoterm delta H-nya selalu negatif. Berarti di sini delta H sama dengan min 220 kilojoule. Dari mana min 220 kilojoule? Dari soal yang tadi. Ya, kenapa dia min? Karena dia melepaskan kalor atau membebaskan kalor. Nah, itu ciri dari reaksi eksoterm, persamaan reaksinya delta H-nya selalu negatif. Oke, udah paham? Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2 yang B ya. Yang diminta yang B itu adalah kalor reaksi. Kalor reaksi, cara membuat kalor reaksi hampir sama dengan persamaan termokimia, cuma ada bedanya dikit. Nah, tinggal kita buat persamaan termokimianya yang sudah ada di atas. Nah, di sini C G plus O 2G tanda panah menghasilkan CO2G. Nah, kalau yang tadi ya kasih jeda kemudian ada delta H-nya pada persamaan termokimia, kalau pada kalor reaksi
tidak dikasih jeda dan tidak ada tanda delta H-nya, itu perbedaannya. Nah, di sini tanda delta H yang min tadi itu diganti dengan tanda plus. Ini dia ya, diganti dengan tanda plus dan nyambung. Tanda plus berarti plus 220 kilojoule. Nah, ini dia untuk kalor reaksinya. Oh ya, untuk persamaan setiap yang disebut setiap persamaan reaksi atau persamaan termokimia itu harus diisi koefisien reaksi. Koefisien reaksi udah kalian pelajari di kelas 10. Nah, di sana dia pada soal katanya 1 mol, berarti di sini 1, koefisiennya 1, C 1, D-nya di sini 1, udah pas ya. Kemudian oksigennya di sini 2, di sini juga 2, jadi udah pas, tidak perlu diisi ya. Nah, itu sama juga dengan yang ini. Jadi C-nya di sini 1, di sini 1 udah pas, oksigennya 2, di sini juga 2, jadi udah pas. Nah, itu untuk persamaan, itu untuk kalor reaksinya. Oke, kita lanjutkan dengan yang ketiga yang diminta, itu adalah diagram. Diagram tingkat energi. Nah, caranya membuat diagramnya sama, tarik garis dari atas, samping, tanda panah, tarik lagi dari atas ke kanan ya, seperti ini. Kemudian ke bawah, tanda panah, ke samping. Nah, paling atas diisi adalah reaktan atau reaksi, berarti sebelum tanda panah. Nah, ini yang disebut dengan istilah reaktan ya. Nah, ini dia reaktan nih, reaktan. Nah, reaktan berarti di sini diisi oleh C, K plus O2, G. Kemudian paling bawah setelah tanda panah itu diisi oleh produk. Ini dia produknya. Setelah tanda panah itu selalu disebut dengan istilah produk. Nah, jadi tinggal diisi di sini produknya siapa? Yaitu CO2. Tulis CO2G. Nah, kemudian di sana ada delta H-nya. Delta H ditulis tengah-tengah ya. Delta H sama dengan min 220 kilojoule. Gimana? Sudah bisa? Nah, itu dia cara kita menggambar diagram tingkat energi pada reaksi eksoterm. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.